Shalom saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan dengan judul Dapat Dikendalikan bersama dengan saya Fani Paendong. Kemerdekaan identik dengan sebuah kebebasan dari segala penindasan atau perbudakan. Dan bebas juga bukan berarti bahwa kita hidup tanpa sebuah batasan atau tanpa sebuah aturan. Karena kebebasan sebenarnya menolong kita untuk hidup di dalam sebuah keteraturan. 1 Korintus 6 ayat 12, Paulus pernah berkata, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Paulus membatasi dirinya di tengah-tengah kemerdekaan atau kebebasan yang sudah diperoleh dari Tuhan. Hendaklah jangan ada seorang pun yang menggunakan kebebasan yang sudah diberikan oleh Tuhan digunakan untuk hidup suka-suka. Karena kebebasan yang Tuhan berikan sebenarnya menolong kita untuk dapat berjalan di dalam kehendak dan kemauan Tuhan, bukan karena intimidasi. Siapakah yang saat ini sedang mengikat dan memperbudak hidup kita? Yang pertama, ikatan-ikatan yang sudah melukai kedagingan manusia. Mungkin saja ikatan-ikatan ini yang sedang tinggal dan kita sedang hadapi, seperti kegagalan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, sakit penyakit, kebiasaan buruk. Ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari ini semuanya. Bahkan dari rasa kekhawatiran, ketakutan, dan kegagalan masa lalu, sakit penyakit, serta kebiasaan-kebiasaan buruk hidup yang lama. Namun yang kedua, ikatan-ikatan yang menyenangkan kedagingan manusia, yang membuat daging ini dipuaskan, disenangkan, seperti dibangga-banggakan, pujian, penghargaan, kedudukan, kekayaan, kehormatan, kenyamanan hidup. Ini juga bisa membuat orang ditawan dan dipikat olehnya. Kita harus memberikan diri kita ini untuk dapat dikuasai, untuk dapat ditawan oleh sesuatu yang benar. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi baiklah kita memberi diri kita untuk dikuasai dan ditawan. Hiduplah oleh roh, bukan dengan dikuasai atau ditawan oleh ikatan-ikatan tadi. Lawan kedagingan bukan dengan kekuatan badani kita, kekuatan tubuh jasmani, tapi kita perlu melawan dengan roh. Roma 8 ayat 13 sampai 15, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh Allah membuat kita lepas dari perbudakan. Roh Allah atau Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap dapat mengendalikan situasi dan kondisi yang tidak pasti ini. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyerahkan hidup totalitas sepenuhnya kepada keinginan dan kemauan Tuhan. Karena keinginan dan kemauan Tuhan tidak dapat kita lakukan dengan tubuh yang fana ini, dengan daging ini. Karenanya kita perlu rutin memberi makan roh kita. Roh kita perlu dipuaskan, roh kita perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya hari-hari ini lewat pandemi COVID-19, inilah waktunya untuk kita hidup dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Allah. Haleluya. Amin.